Supreme Martial God Technique. Bab 1761-1770. Bab 1761 Situasi putus asa, jalan buntu. Saat ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk memeriksa apa yang ada di dalam kotak harta karun. Dalam situasi ini, dia tidak bisa berpikir ekstra. Aman dulu. Wu Yun berbisik diam-diam. Setelah berlarian di koridor beberapa saat, sebuah ruang terbuka muncul lagi di ujung jalan. Masih ada harapan, bisik Wu Yun, lalu mempercepat langkahnya. Namun, ketika dia meninggalkan koridor dan terbang ke ruang terbuka, ekspresinya tiba-tiba berubah saat ini. Jalan buntu. Wajah Wu Yun serius, dan dia hampir berseru kaget. Benar sekali, tempatnya saat ini sebenarnya adalah jalan buntu. Ini adalah ruang terbuka yang ukurannya tidak lebih dari belasan kaki. Dan di seluruh ruang terbuka, tidak ada jalan keluar lain kecuali pintu masuk koridor tempat asalnya. Tentu saja tidak mungkin untuk kembali dengan cara yang sama. Tetapi jika kita tidak kembali ke tempat kita datang, bukankah kita akan menunggu kematian di sini? Tapi saat Wu Yun berpikir, para pengejar dari belakang telah tiba. Hei, Wu Yun, kamu tidak akan lari sekarang. Terdengar tawa dingin. Pada saat yang sama, beberapa, puluhan, atau ratusan sosok tiba-tiba mengalir ke ruang terbuka tempat Wu Yun berada. Tentu saja jumlahnya ratusan hanya karena ruang terbuka ini hanya mampu menampung orang sebanyak itu. Yang lain berkerumun di koridor itu. Wu Yun melihat sekeliling, merasa kulit kepalanya mati rasa. Perasaan dikelilingi oleh begitu banyak orang di ruang sekecil ini sungguh menyakitkan. Terlebih lagi, dalam situasi ini, jika dia ingin melarikan diri, tidak ada cara lain yang bisa dipikirkan oportunistik kecuali memotong jalan berdarah. Seperti sebelumnya, metode menipu satu atau dua orang dan melindungi mereka agar tidak pergi sama sekali tidak bisa dilakukan. Belum lagi sudah beberapa kali menggunakannya, tidak mungkin orang-orang tersebut terjerumus lagi. Sekalipun mereka masih bisa ditipu, orang-orang ini tidak bisa membawanya pergi sama sekali. Karena ruang terbuka ini terlalu sempit dan hanya ada satu jalan keluar. Jalan keluarnya masih dipenuhi puluhan ribu orang, dan tidak ada jalan lain selain berjuang untuk keluar. Namun, keluar lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan jika Xiao Hong dibiarkan bertarung sendirian, itu akan sangat sulit, apalagi dia harus membawanya bersamanya. Xiao Hong, hehe, sepertinya kali ini kita akan mengalami pertarungan berdarah dengan kehidupan yang hampir mati. Omong-omong, aku tidak tahu apakah ini kesialanku atau kesialanmu. Tepat setelah kamu ikuti aku, kamu menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Zombie, apakah kamu akan menyerahkan semuanya sendiri, atau haruskah kita melakukannya sendiri? Tiba-tiba, seorang penguasa domain mencibir. Saat ini, Wu Yun terpaksa berada di tepi dinding gua. Bahkan tubuhnya menempel di dinding gua. Pedang pembunuh ada di tanganmu. Cara membunuh adalah dengan melindungi seluruh tubuh. Hanya ada jarak aman kurang dari 2 meter antara dia dan master domain tersebut. Xiao Hong, sebaliknya, melayang di sampingnya. Ayo, berhenti bicara omong kosong dan bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Wu Yun tidak repot-repot memberitahu mereka lebih banyak. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Jika itu masalahnya, lalu mengapa bicara lebih banyak? Bahkan jika itu berarti kematian, aku harus tetap mendapatkan dukungan. Mata Wu Yun dingin, dan semburan amarah melonjak dengan gila-gilaan. Namun, saat dia hendak meminta Xiao Hong untuk bergabung dengannya. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara siulan Xiao Hong dari telinganya. Hah! Wu Yun menatap Xiao Hong dengan heran. Ying ying ying. Ada rangkaian suara ying 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 lainnya. Xiao Hong mungkin mengatakan bahwa dia punya cara untuk membawa Wu Yun pergi. Ekspresi Wu Yun sedikit berubah. Meskipun dia percaya pada kemampuan Xiao Hong, dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Xiao Hong. Melarikan diri? Bagaimana cara melarikan diri? Apakah mungkin? Hah, apakah benda ini makhluk hidup? Tiba-tiba, penguasa domain kuat lainnya mengeluarkan suara bingung. Mungkin, mereka juga mendengar suara rintihan Xiao Hong, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Hong.
Tiba-tiba, seruan lain terdengar. Ini adalah nafas binatang dewa. Apakah orang ini adalah binatang dewa yang masih di dalam telur dan belum dikandung? Dan nafas kuat dari binatang dewa ini tampaknya adalah binatang dewa yang telah sepenuhnya membangkitkan garis keturunannya. Tidak heran, tidak heran, tidak heran orang ini begitu kuat, dia ternyata adalah eksistensi dari alam dewa. Jelas, mereka mengenali Xiao Hong. Namun, setelah mereka mengenali Xiao Hong, bukannya mundur, mereka malah menjadi semakin serakah. Ini milikku. Binatang mitos ini milikku. Ia belum sepenuhnya terbentuk. Jika kau bisa menyimpannya bersamaku, ia pasti akan menjadi penolong terkuatku di masa depan. Itu milikku. Hanya aku yang pantas mendapatkannya. Layak bertemu dengan binatang suci sejati dari alam dewa. Pada saat ini, pertengkaran sengit terjadi di antara para penguasa domain yang kuat. Sepertinya mereka telah mengalahkan Wu Yun dan Xiao Hong. Xiao Hong mungkin sedang marah, karena suara yang dia keluarkan bukan lagi suara mencicit, melainkan suara mendesis marah. Di saat yang sama ketika suara itu jatuh, Xiao Hong langsung menabrak dinding batu di belakang Wu Yun. Xiao Hong, apa yang kamu lakukan? Wu Yun sangat terkejut. Saat ini, jika Anda tidak melawan musuh dengan seluruh kekuatan Anda dan terganggu dengan membentur dinding batu, bukankah ini mencari kematian? Namun, tak lama kemudian, dia tidak lagi berpikir demikian. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengerti mengapa Xiao Hong mengatakan sebelumnya bahwa dia boleh pergi bersamanya. Saya tidak tahu bagaimana Xiao Hong mengetahuinya. Ternyata ada hal lain di balik tembok batu tersebut. Benar saja, di bawah pengaruh Xiao Hong, hanya terdengar suara gemuruh. Di balik dinding batu itu tidak kokoh, melainkan berlubang. Saat terjadi benturan, sebuah gua selebar beberapa meter muncul di depannya. Apakah ada jalan keluar di balik ini? Wu Yun diam-diam senang. Pada saat yang sama, dia melompat dan menghindar tanpa menunggu puing-puing di dalamnya jatuh. Namun, Wu Yun baru menemukannya setelah memasuki gua. Tampaknya ini bukan jalan keluar, tapi jalan buntu yang lebih berbahaya. Bab 1762, bertahan hidup dari jalan buntu. Jalan buntu. Sial, ini jalan buntu lagi. Setelah memasuki lorong gua ini, emosi Wu Yun jatuh dari surga ke neraka dalam sekejap. Saya pikir apa yang disingkirkan Xiao Hong adalah cara untuk melarikan diri dari sini. Di luar dugaan, kedalaman gua ini hanya kurang dari 2 meter, dan tidak ada jalan keluar. Ying ying ying. Tiba-tiba, suara Xiao Hong terdengar lagi di dekat telinganya. Mungkin itu berarti rasa bersalah. Tidak apa-apa. Wu Yun menghibur, tapi ini bukan waktunya untuk mempedulikan hal ini. Dia harus segera meninggalkan gua kecil ini. Bagi dia yang terkepung, semakin sempit medannya, semakin sulit dia bergerak dan semakin berbahaya. Benar saja, dari belakang, cibiran dari para penguasa domain yang kuat itu datang. Ayo, blokir pintu masuk gua dan simpan dia di dalam. Oh, di gua yang begitu sempit, kita bahkan tidak perlu melawannya nanti. Kita bisa membunuhnya di dalam dengan beberapa serangan acak dari luar. Dasar orang pintar, orang bodoh, menderita kematian. Mendengarkan suara mereka, terlihat jelas bahwa mereka sedang bersiap untuk memblokir pintu masuk gua dan bersiap untuk mengambil tindakan. Ekspresi Wu Yun juga menjadi sangat serius saat ini. Bahaya. Hidup dalam bahaya. Ayo pergi, cepat keluar. Pada saat ini, dia tidak terlalu peduli lagi, dia memegang pedang pembunuh di tangannya dan meraung. Pada saat yang sama, dia mendorong kekuatannya sendiri secara ekstrim, yang disebut Xiao Hong, dan bersiap untuk bergegas keluar. Namun hampir di saat yang bersamaan, ada beberapa serangan besar yang datang dari luar. Xiao Hong, hati-hati. Wu Yun berteriak, mengingatkan Xiao Hong. Di saat yang sama, dia dengan cepat melindungi pedang pembunuh di depannya. Lapisan tebal perisai kekuatan abadi juga muncul secara tiba-tiba. Di ruang kecil ini, menghadapi serangan semacam ini, dia tidak punya tempat untuk menghindar. Tidak ada cara lain selain melawan. Namun, keajaiban sering kali terjadi dalam situasi yang sangat berbahaya. Ledakan. Suara keras terdengar. Dalam sekejap,
Seluruh gua tampak bergetar. Fluktuasi energi yang mengerikan melanda seketika. Jeritan keluar. Namun, anehnya bukan Wu Yun yang berteriak. Faktanya, Wu Yun bahkan tidak terluka sama sekali. Jeritan tadi datang dari luar. Apa yang terjadi? Wu Yun berseru kaget, tapi segera dia menemukan petunjuknya. Saat ini, pupil matanya bulat dan lebar. Ini penghalang. Penghalang yang sangat kuat. Bagaimana mungkin ada penghalang di sini? Wu Yun benar-benar bingung. Ketika dia masuk, dia baik-baik saja, tetapi sekarang, pada titik tertentu, gua tempat dia berada sebenarnya diblokir oleh lapisan penghalang. Apalagi lapisan pesona ini tidak biasa. Ia mampu secara langsung memblokir serangan beberapa master domain yang kuat, dan bahkan memantulkan kembali sebagian kekuatannya. Itu cukup membuktikan bahwa pesona ini sangat ampuh. Tentu saja, bukan hanya Wu Yun yang bingung saat ini. Yang paling bingung tidak diragukan lagi adalah para domain lord yang kuat di luar. Melihat Wu Yun akan jatuh ke tangan mereka, Bisgat Bone Jade akan segera dibagi di antara mereka. Namun siapa sangka penghalang itu tiba-tiba muncul. Segera, beberapa master domain yang lebih kuat mencoba serangan mereka. Hasilnya masih sama. Dengan hasil yang sama, mereka tidak mampu menghilangkan penghalang ini sama sekali. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba seseorang berteriak. Lihat, ada kasur di dalam gua itu. Mungkinkah ini adalah tempat di mana pencipta rumah harta tak tertandingi ini sekali lagi melakukan pengasingan? Jika demikian, maka masuk akal, maka ada keberadaan lain. Tempat retret pasti akan membuat penghalang. Dan penghalang yang dibuat oleh makhluk-makhluk itu secara alami bukanlah sesuatu yang dapat kita hancurkan dengan mudah. Namun, jika itu masalahnya, maka penghalang ini, saya khawatir itu tidak akan terjadi. Tidak bertahan lama. Karena tidak bisa dipatahkan, maka kita tunggu saja di sini. Ada jalan buntu di dalam, dan aku ingin melihat berapa lama bajingan ini bisa bersembunyi. Aku mendengar penguasa domain yang kuat. Di luar Wu Yun juga. Perlahan melihat ke belakang di tengah komentar para pembaca. Dia mulai memperhatikan dengan cermat gua tempat dia berada. Benar saja, di dalam gua yang tidak terlalu luas ini terdapat kasur meditasi sederhana. Apakah ini benar-benar tempat peristirahatan makhluk yang menciptakan rumah harta karun tiada taranya? Jika demikian, maka saya benar-benar aman untuk saat ini. Setidaknya tidak ada orang di depan saya yang dapat menembus penghalang ini. Tapi, saat dia berpikir, murid Wu Yun berangsur-angsur menjadi serius. Seperti yang mereka katakan, jika semua spekulasi benar, maka penghalang ini mungkin tidak akan bertahan lama. Ini bisa memakan waktu hingga 10 hari, atau paling singkat beberapa hari. Tidak ada yang bisa menjaminnya. Karena penghalang tersebut membutuhkan energi untuk mempertahankannya. Dan energi yang dapat mempertahankan penghalang ini sekarang pasti telah ditinggalkan oleh orang yang paling berkuasa di masa lalu. Setelah Xiao Hong menerobos gua, dia menyentuh penghalang, dan kemudian energi yang tersisa. Setelah energinya habis, penghalang itu akan hilang. Faktanya, belum lagi penghalang itu akan hilang, bahkan jika penghalang itu tidak hilang, Wu Yun masih akan mengalami sakit kepala yang hebat. Sebab, dia telah diblokir sepenuhnya di sini. Jika ingin keluar, hanya ada dua kemungkinan. Atau, semua orang di luar harus mundur. Atau, berjuanglah untuk keluar. Melihat situasi di depanku, hampir mustahil menunggu mereka semua mundur sendiri. Adapun untuk keluar, dengan kekuatan Wu Yun saat ini, bisa dikatakan sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Hei, nak, mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi pengecut. Saat penghalang ini hilang, mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi. Suara dingin datang dari luar. Wu Yun mengabaikan mereka dan berjalan ke kasur untuk bermeditasi. Xiao Hong juga kembali menata rambutnya. Saat ini, Wu Yun mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan memikirkan strategi selanjutnya. Tidak peduli kapan penghalang ini akan hilang, dia harus membuat rencana terburuk dan membuat persiapan yang paling komprehensif. Untuk meningkatkan kekuatanku, aku harus meningkatkan kekuatanku. Hanya meningkatkan kekuatanku adalah satu-satunya pilihan bagiku untuk hidup aman.
Kotak harta karun, sepertinya sekarang aku hanya bisa menaruh harapanku pada kotak harta karun. Saat dia berbicara, Wu Yunhe mengambil kotak harta karun giok yang telah diambil dari kerangka hantu dan penguasa domain yang kuat sebelumnya di tangannya. Bab 1763 Peningkatan Kekuatan. Kotak harta karun, itu kotak harta karun itu. Apa yang bajingan ini ingin lakukan? Dia ingin membuka kotak harta karun itu. Bajingan, hentikan. Kotak harta karun itu milik kita, jangan main-main. Melihat Wu Yun keluarkan kotak harta karun, apa yang terjadi di luar? Sekelompok besar master domain yang kuat segera menyebabkan keributan yang hebat. Tentu saja Wu Yun tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Dia bahkan tidak melihat ke atas. Peti harta karun dibuka secara langsung. Dalam sekejap, cahaya terang muncul dari peti harta karun. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang sangat agung, disertai cahaya, langsung keluar dari kotak harta karun. Benar saja, itu adalah giok tulang dewa binatang, dan itu adalah bagian dari giok tulang dewa binatang dengan aura yang sangat kuat. Sebelum benda itu dikeluarkan, Wu Yun dapat mengetahui apa yang ada di dalam kotak harta karun hanya dari auranya. Tentu saja karena adanya penghalang. Orang di luar hanya bisa melihat, tapi tidak bisa merasakan. Mereka hanya bisa melihat cahaya terang yang memancar dari kotak harta karun, tapi mereka tidak bisa merasakan aura yang memancar dari kotak harta karun. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka tidak mengetahui tentang giok tulang dewa binatang di dalam kotak harta karun. Beberapa orang bahkan meraung marah. Tutup kotak harta karun dengan cepat, ini milik kami, bukan milikmu, bajingan, bajingan sialan. Namun, ketika Wu Yun mengulurkan tangan dan mengeluarkan sepotong batu giok tulang dewa binatang yang cemerlang dari kotak harta karun, tiba-tiba menjadi gila. Semua penguasa domain yang kuat di luar menjadi gila. Beberapa orang bahkan melupakan keberadaan penghalang tersebut dan bergegas mendekat. Tapi tanpa kejutan apapun, dia terlempar lagi oleh penghalang itu. Wu Yun tidak repot-repot memperhatikan mereka. Dia memegang Bisgat Bon Jade di kedua tangannya, merasa sangat bersemangat. Dia bisa merasakan bahwa potongan Bisgat Bon Jade ini kecil meskipun kecil. Namun, energi yang terkandung di dalamnya jauh lebih murni dan kaya daripada potongan besar Bisgat Bon Jade yang sebelumnya diperoleh di True Demon Treasure Mansion. Terlebih lagi, ketika potongan Bisgat Bon Jade ini muncul, dalam sekejap, 4 keping Bisgat Bon Jade di dantian langsung bereaksi. Dan Wu Yun juga kasar. Langsung melepaskan hantu dari 4 giok tulang dewa binatang. Segera, dia langsung menyatukan potongan Bisgat Bon Jade yang dia dapatkan dari kotak harta karun dengan 4 potong di tangannya. Mungkin karena Wu Yun telah menerima warisan dewa binatang. Kali ini integrasinya sangat lancar. Setelah fusi, kekuatan dewa binatang yang diintegrasikan ke dalam seni dewa bela diri Taisang di dalam tubuh segera mulai melonjak dengan gila-gilaan. Wu Yun mengangkat telapak tangannya dan melambai, dan 5 keping giok tulang binatang yang telah menyatu segera digantung di depannya dengan dukungan kekuatan abadi. Gelombang demi gelombang kekuatan mengalir ke tubuhnya. Segera, Wu Yun tidak lagi mempedulikan hal lain, memejamkan mata, dan memasuki kondisi meditasi, pemurnian, dan peningkatan. Tapi para penguasa domain yang kuat di luar begitu tidak mau menerimanya, dan menatap Wu Yun dalam keheningan yang tertegun saat dia menyatukan giok tulang dewa binatang itu bersama-sama. Kemudian, pemurnian dan penyerapan dimulai. Pada saat ini, meskipun mereka tidak bisa merasakan aura kuat yang dilepaskan oleh Bisgat Bon Jade di belakang penghalang. Namun, mereka tahu dari keadaan Wu Yun. Wu Yun seharusnya menerima warisan dari dewa binatang. Segala jenis raungan yang tidak diinginkan terus berdatangan. Di saat yang sama, semua orang juga memiliki mata merah, menunggu penghalang ini menghilang. Wu Yuntong akan segera dicekik. Terlepas dari apakah Bisgat Bon Jade setelah digabungkan oleh Wu Yun masih berguna jika mereka mengambilnya. Wu Yun harus mati. Jika Anda tidak mendapatkannya, itu akan hancur. Ini adalah pemikiran yang dibagikan oleh semua orang yang hadir pada saat ini. Tapi justru karena ini, kali ini, tidak peduli berapa lama Wu Yun tinggal di dalam. Tidak peduli berapa lama penghalang ini menghilang,
mereka mungkin tidak akan pernah pergi lebih awal sebelum menyaksikan Wu Yun mati. Penantian ini berlangsung selama beberapa hari. Saat ini, Wu Yun juga telah menyempurnakan giok tulang Dewa Binatang di kotak harta karun, yang memberinya peningkatan kekuatan Dewa Binatang. Meningkatkan kekuatan Dewa Binatang di tubuhnya setara dengan meningkatkan tingkat kultivasinya. Sebelumnya, budidayanya berada di alam daceng tingkat kedua. Dan hari ini, beberapa hari kemudian, ketika dia telah sepenuhnya menyerap kekuatan terakhir yang terkandung dalam Bisgat Bon Jade, tingkat kultivasinya meroket, mencapai alam daceng tingkat ke-9, kondisi puncaknya. Hanya selangkah lagi dari tahap pertama Dao besar. Tentu saja, apa yang Wu Yun tingkatkan bukan hanya kultivasinya saja. Sekarang warisan Dewa Binatang telah diperkuat kembali. Seiring dengan warisan Dewa Binatang, muncullah metode pembunuhannya. Kali ini, metode pembunuhannya juga semakin diperkuat. Pada saat yang sama, Wu Yun sepertinya telah mempelajari teknik pedang darinya. Ini adalah keterampilan bela diri Tao yang sepenuhnya melampaui seni bela diri dengan kekuatan abadi. Judulnya, Pembunuhan Tanpa Akhir. Apalagi setelah memahaminya, Wu Yun tidak perlu mahir, sepertinya semuanya sudah diatur oleh Dewa Binatang. Secara alami, dia merasa bahwa dia telah memahami gerakan pembunuhan tanpa akhir ini hingga tingkat yang sangat dalam. Tarik napas panjang. Setelah mengatur nafasnya untuk terakhir kalinya, Wu Yun perlahan membuka matanya. Apa yang terlihat di luar penghalang adalah sekelompok besar penguasa wilayah yang tertegun atau menyeringai dan sekelompok penggarap alam daceng yang berkerumun di koridor. Melihat Wu Yun bermeditasi selama beberapa hari, dia akhirnya terbangun, dan suara makian dan makian langsung terdengar. Wu Yun tidak peduli untuk memperhatikan mereka. Dia diam-diam memperkirakan kekuatannya sendiri. Singkirkan kemampuan yang diberikan kepadanya oleh Dewa Perang. Itu hanya budidaya alam daceng tingkat 9, ditambah keterampilan rahasia seni bela diri ilahi surah. Selain 3 telapak tangan penghancur dunia yang diwarisi oleh Dewa Binatang, telapak tangan pertama adalah untuk membunuh kehidupan. Ditambah dengan ilmu bela diri yang kini ia kuasai, ia bisa membunuh tanpa henti. Dan teknik anti cedera itu. Belum lagi instant kill, tapi sudah pasti mampu bertarung. Lagi pula, bahkan jika dia dikalahkan, sekarang dia telah mencapai alam daceng tingkat ke-9, teknik kontra cederanya, apalagi batas kontra cedera, masih melampaui batas alam besar. Setidaknya, akan sulit bagi Tuan Domain kuat yang baru saja mencapai jalan tingkat ke-5 atau ke-6 untuk menyakitinya. Dalam keadaan seperti itu, bukan tidak mungkin untuk melarikan diri. Aku tidak menyangka bahwa potongan giok tulang Dewa Binatang ini benar-benar akan memberiku kemajuan yang begitu besar. Wu Yun berbisik diam-diam. Tentu saja, penghalang itu belum hilang saat ini, dan dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia sekali lagi memusatkan perhatiannya pada kotak harta karun di tangannya. Meski saya sudah tidak menaruh harapan besar lagi, bagaimana jika ada harta karun lain di dalam kotak harta karun ini? Harus dikatakan bahwa jika seseorang beruntung, semuanya berjalan lancar. Apapun yang terlintas dalam pikiran. Memang ada harta karun lain di peti harta karun. Apalagi itu adalah harta karun yang cukup membuat Wu Yun bersemangat. Meskipun tidak sebagus batu giok tulang Dewa Binatang sebelumnya, itu masih yang paling dibutuhkan Wu Yun saat ini. Bab 1764 Manik Zi Seni Bela Diri. Seni bela diri Zibet, haha, itu sebenarnya Zibet seni bela diri. Wu Yun berkata pada dirinya sendiri dengan penuh semangat. Segera, dia juga mengeluarkan seni bela diri Zibet dari kotak harta karun. Saya melihat manik bundar sebening kristal, ukurannya tidak lebih dari setengah telur, memancarkan cahaya biru safir yang sangat terang, muncul di telapak tangan Wu Yun. Ketika mereka melihat hal ini, semua penguasa domain yang kuat berseru kaget. Tentu saja, Zibet seni bela diri tidak banyak berguna bagi mereka, jadi selain sedikit terkejut, penampilan mereka tidak mengalami fluktuasi yang besar. Orang-orang yang benar-benar tercengang adalah kelompok pembudidaya dacengjing di koridor belakang. Saat dia melihat manik si seni bela diri dikeluarkan dari kotak harta karun oleh Wu Yun. Gila. Mereka benar-benar gila. Beberapa orang menutup telinganya dan berteriak,
ya Tuhan, ini seni bela diri Zibet. Apakah ini seni bela diri Zibet? Ya Tuhan, mengapa Anda biarkan saya melihatnya tetapi jangan biarkan saya mendapatkannya? Seseorang menarik telinganya. Rambut langsung terangkat dari tanah, melebarkan matanya hanya untuk melihat lebih jelas. Beberapa orang hanya menutup matanya sendiri, lalu berteriak tanpa mempedulikan rasa sakitnya. Jangan biarkan aku melihat, aku tidak ingin melihat, aku lebih suka menjadi orang buta. Kenapa, mengapa aku harus melihat sesuatu yang tidak bisa aku dapatkan? Beberapa orang bahkan mulai menggali lubang di tanah. Di bawah kaki mereka, mencoba menggali lubang dari bawah untuk melihat bisakah Anda memasuki gua yang diblokir oleh penghalang tempat Wu Yun berada dari bawah. Tentu saja, gagasan ini tidak diragukan lagi berlebihan. Jika hal itu bisa dilakukan, para pemilik domain yang kuat itu pasti sudah melakukannya sejak lama. Adapun seni bela diri Zibet ini, itu adalah harta yang paling penting dan mutlak penting ketika menerobos dari alam Dacheng ke alam Dao pertama. Efeknya setara dengan efek yang dapat dimainkan oleh sumber esensi Dao ketika Dao pertama kali terbentuk dan menerobos ke 99 kembali ke satu alam. Wu Yun pernah melihat sumber Tao Cheng Jing ini sebelumnya. Pada saat itu, pemandangan sejumlah besar orang kuat di alam pemula Dao besar tingkat 9, dengan panik menyambar, masih tergambar jelas di benak saya. Oleh karena itu, tidak heran jika Zibet silat ini mampu membuat rombongan penggarap alam Dacheng di hadapannya menjadi begitu gila. Wu Yun juga tanpa basa-basi siap untuk sepenuhnya menyempurnakan manik Zi seni bela diri ini. Sekarang, budidayanya telah mencapai alam Dacheng tingkat 9. Hanya ada satu langkah lagi dari awal jalan besar. Tentu saja, bagi dia yang baru saja melakukan terobosan, tanpa bantuan dari luar, akan sangat sulit baginya untuk melewati langkah tersebut, dan itu tidak akan terjadi dalam semalam. Namun dengan Zibet pencak silat ini berbeda. Meskipun saya masih belum yakin 100%. Namun, dalam hati, saya juga memiliki keyakinan bahwa kami tidak dapat dipisahkan. Namun, Tuan Domain yang kuat di luar tidak mengetahui budidaya Wu Yun saat ini. Karena penghalang tersebut, mereka tidak dapat merasakan kultivasi Wu Yun. Meskipun dia menyaksikan Wu Yun memurnikan dan menyerap potongan Bisgat Bone Jade sebelumnya. Namun, menurut mereka, Wu Yun hanya dapat meningkatkan paling banyak 2 atau 3 tingkat kultivasi. Atau lebih tepatnya, sedikit lagi. Tapi bagaimanapun juga, tidak mungkin mencapai alam Dacheng tingkat 9. Bagaimanapun, budidaya Wu Yun sebelumnya hanya di alam Dacheng tingkat kedua. Tidak peduli betapa menantangnya dia, tingkat kultivasinya paling banyak dapat mencapai alam Dacheng tingkat ke-6 atau ke-7, dan tidak lebih. Oleh karena itu, pada momen ini terlihat Wu Yun langsung pergi menyempurnakan seni bela diri Zibet tersebut. Bahkan ada cibiran dari banyak tuan domain yang kuat. Oh, kamu bajingan kecil, kamu adalah bajingan kecil yang bodoh. Manik-manik si seni bela diri hanya dapat memainkan peran terbesarnya ketika kamu menerobos dari alam Dacheng tingkat 9 ke alam pertama Dao besar. Sempurnakan dengan milikmu tingkat kultivasi saat ini tidak akan berpengaruh sama sekali. Saya pikir Anda, bajingan, benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Sekarang tampaknya Anda hanya sedikit beruntung. Baik itu pengalaman atau penglihatan, itu berada pada level dari seorang anak kecil. Penghalang ini akan segera hilang. Saat itu, tunggu saja sampai mati. Yang berbeda dari cibiran para penguasa domain yang kuat ini adalah suara ratapan dan jeritan sekelompok pembudidaya Dacheng Jing dari belakang. Ya Tuhan, Tuhanku, tidak, jangan disempurnakan seperti ini. Itu perlu disempurnakan hingga tingkat ke-9 untuk menghasilkan efek terbaik dari manik Zi seni bela diri. Tidak. Manik si seni bela diri adalah sekali dalam 1000 tahun dan sangat sulit untuk ditemui. Kenapa kamu ingin melakukan ini? Mengapa kamu melakukan ini? Buang-buang, buang-buang, kamu hanya buang-buang, buang-buang, buang-buang. Wu Yun terdiam beberapa saat, menyempurnakan dan memahami seni bela diri Zibet. Seluruh proses memakan waktu 2 hari penuh. Akhirnya, kekuatan Tao yang sangat agung mulai mengalir keluar dari tubuh Wu Yun dengan gila-gilaan. Kemudian menyebar dengan liar ke seluruh gua.
Tao, apakah ini kekuatan Tao ketika Tao pertama kali terbentuk? Apakah ini kekuatan Tao yang sebenarnya? Wu Yun berbisik penuh semangat. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia berada di dunia Tao. Kekuatan dua seni bela diri. Jalan reinkarnasi hidup dan mati, dan jalan pembunuhan, sekali lagi mulai mengalami transformasi dan pertumbuhan yang gila-gilaan. Tentu kalau mau spesifik, di mana transformasinya dan di mana pertumbuhannya. Wu Yun tidak tahu sejenak. Ini adalah perasaan yang tidak dapat digambarkan. Jika saya harus mengatakan sesuatu, itu adalah dia menjadi lebih kuat. Dapat dirasakan bahwa kedua seni bela diri tersebut 2 kali lebih kuat dari kondisi sebelumnya saat ini. Terlebih lagi, setelah budidayanya mencapai tahap awal Dao besar, apa yang dibawanya ke Wu Yun sepertinya lebih dari sekedar seni bela diri dan seni bela diri. Dan, tubuh fisik. Tubuh fisikku, tubuh suci abadi, sepertinya sedang mengalami transformasi juga. Ya, benar. Dikatakan bahwa setelah mencapai tahap awal Dao, kamu secara bertahap akan mengembangkan tubuh Dao. Sepertinya bahwa memang benar demikian. Dan tubuh fisikku adalah tubuh suci abadi, salah satu dari 7 tubuh suci kuno. Saat tubuh Tao dikembangkan secara bertahap, tubuh suci abadi secara alami akan mengalami transformasi. Melihat ombak yang agung, kekuatan Tao perlahan mengubah tubuhnya. Suasana hati Wu Yun sangat menyenangkan. Karena semakin kuat tubuhnya, secara alami kekuatannya akan semakin kuat. Bab 1765 Transformasi Tubuh Tao, kekuatan tempur meningkat pesat. Seluruh proses berlangsung sekitar setengah jam. Mungkin karena dia baru saja mencapai tahap pertama Dao besar. Pencerahan fisik hanya berlangsung sesaat dan kemudian tidak berlanjut. Namun, itu hanya sesaat. Wu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh suci abadi miliknya telah meningkat beberapa kali lipat dari sebelumnya. Sebelumnya, tubuhnya telah berada di alam ketiga tubuh suci abadi, tahap awal alam abadi, selama beberapa tahun. Sementara itu, tidak ada kemajuan. Mungkin sudah terakumulasi sejak lama, atau mungkin efek dari tubuh fisik yang berangsur-angsur tercerahkan. Sekarang, tubuhnya telah melompat langsung dari tahap awal alam abadi ke tahap akhir alam abadi. Itu tidak jauh dari kesempurnaan akhir keabadian. Setelah Anda melintasi alam keabadian dan mencapai kesempurnaan, tubuh fisik Anda akan langsung dipromosikan ke alam keempat, abadi. Pada saat itu, inilah saatnya tubuh suci abadi benar-benar mengerahkan kekuatannya. Tentu saja, ketika alam abadi telah meningkat dari tahap awal sebelumnya ke tahap akhir saat ini. Efek dari teknik anti cedera juga meningkat pesat. Bagaimanapun, teknik anti cedera berubah seiring dengan kekuatan tubuh fisik. Semakin kuat tubuh fisiknya, semakin kuat pula kemampuan membalas kerusakan. Sebaliknya, semakin lemah tubuh fisik, semakin lemah pula kemampuan menahan cedera. Sebelumnya, di alam Kongming dan Taiksu, tubuh fisik pada tahap awal alam abadi juga dapat menggunakan teknik anti cedera dan anti cedera ekstrim untuk mencapai kondisi melompati seluruh alam. Dan dengan peningkatan level kultivasi, setelah mencapai kondisi daceng, kemampuan untuk menangani kerusakan ekstrim secara bertahap menyusut ke level ke-6 dan ke-5. Namun, sekarang ia melompat langsung ke keadaan selanjutnya dengan alam abadi. Counter injury pamungkas dari teknik counter injury juga meningkat secara langsung. Meskipun masih belum mungkin untuk mencapai ranah yang luas. Bagaimanapun, makhluk teratas di alam 99 Guyi, tahu mereka mendekati kesempurnaan. Kekuatan serangannya, yang mengandung kekuatan Tao, sulit digambarkan dengan akal sehat. Teknik anti cedera mungkin belum mencapai level itu. Namun, di dunia nyata, dia benar-benar tak terkalahkan. Dengan kata lain, Wu Yun sekarang berada di tingkat pertama Dao besar, dan kemampuannya untuk membalas sudah cukup untuk melukai sebagian besar pembudidaya di tingkat ke-9 Dao besar. Kecuali mereka adalah monster paling jahat dengan cara yang tidak wajar. Dalam kisaran normal, Wu Yun sudah tak terkalahkan di seluruh wilayah Dao Chucheng. Tentu saja, sifat tak terkalahkan seperti ini tidak berarti bahwa Wu Yun dapat dengan mudah membunuh orang-orang kuat yang telah mencapai tingkat Dao ke-8 atau ke-9 dalam sekejap. Artinya, sebagian besar serangan mereka dapat diabaikan.
Dia bahkan langsung menangkis serangan mereka. Namun, tidak ada jaminan apakah Anda dapat melukai mereka setelah kembali. Namun, setidaknya, jalan di depan mereka ini pada awalnya telah mencapai tingkat keempat atau kelima, dan yang terkuat tidak lebih dari ahli tingkat Master Domain tingkat keenam. Wu Yun tidak lagi menganggapnya serius. Selain itu, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka tidak akan lagi menjadi ancaman bagi Wu Yun. Buatlah metafora. Jika seekor domba perkasa memasuki kelompok besar domba lainnya, ia akan ditanduk sampai mati oleh kelompok domba tersebut dengan menggunakan taktik lautan domba. Dan jika serigala memasuki kawanan domba dan diserang oleh domba tersebut, kemungkinan tercekik sangat tinggi. Meskipun serigala itu ganas, ukuran dan kekuatan tempurnya terbatas. Tapi bagaimana kalau itu harimau? Betapapun besarnya kawanannya, menghadapi harimau yang ganas, ia hanya akan disembelih. Karena serangan domba tidak berpengaruh pada harimau. Metafora ini mungkin adalah 3 tahap Wu Yun yang dikepung oleh kelompok Master Domain yang kuat ini. Pada awalnya, ketika dia berada di alam daceng tingkat kedua, dia memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Tuan Domain yang kuat sendirian. Tapi dia jelas tidak memiliki kekuatan untuk melawan 2 Tuan Domain yang kuat pada saat yang bersamaan. Ini adalah pertarungan antara domba dan domba. Tahap kedua adalah ketika Wu Yun memurnikan giok tulang dewa binatang dan mencapai alam daceng tingkat ke-9. Saat ini, dia telah menjadi serigala. Dia memiliki kekuatan untuk melawan 3 atau 5 Tuan Domain yang kuat pada saat yang sama dan membunuh mereka. Namun, jika jumlah orangnya terlalu banyak, ia tetap menghadapi risiko kekalahan atau bahkan kematian yang sangat besar. Dan sekarang Wu Yun berada di tahap ketiga ini. Dia telah menjadi harimau itu. Tidak peduli berapa banyak domba yang ada di depan Anda. Tidak ada yang bisa dia lakukan sama sekali. Counter injury dapat mengabaikan kerusakannya. Namun gerakannya cukup untuk menyebabkan kerusakan fatal pada salah satu Tuan Domain yang kuat ini. Belum lagi 2 serangan ilahi dari teknik pemicu guntur dan segel yang mengguncang surga. Berbicara tentang 3 telapak tangan penghancur dunia yang diwarisi oleh Dewa Binatang sudah cukup mematikan. Selain itu, seni bela diri Tao yang sangat menakutkan yang menyertai metode pembunuhan ini. Pembunuhan tanpa akhir. Terutama seni bela diri Tao ini, pembunuhan tanpa akhir. Sudah memiliki kemampuan untuk membunuh Master Domain yang kuat ini secara instan. Haha, Wu Yun mencibir. Kemudian dia perlahan berdiri, berjalan ke tepi penghalang, dan berdiri saling memandang dengan Master Domain yang kuat di luar penghalang. Dia tidak mengatakan apa-apa, dengan senyuman dingin di matanya. Tidak ada lagi kepanikan seperti dulu. Karena dia tahu selama penghalang ini dibuka, sekelompok orang di luar akan langsung ketakutan. Karena mereka hanyalah sekelompok domba yang menunggu untuk disembelih. Namun, Master Domain yang kuat di luar ini tidak tahu apa yang dipikirkan Wu Yun saat ini. Meskipun mereka menyaksikan Wu Yun memurnikan Beast God Bone Jade, dia juga menyaksikan Wu Yun menyempurnakan seni bela diri Zibet. Namun, mereka tidak akan pernah memikirkannya, atau bahkan memikirkannya. Wu Yun kini memiliki kekuatan untuk bersaing dengan mereka. Karena penghalang itu, mereka tidak bisa merasakan seberapa jauh jangkauan Wu Yun. Menurut pendapat mereka, Wu Yun saat ini berada di alam daceng tingkat ke-7 atau ke-8 untuk menerobos langit. Tidak bisa lebih. Selain itu, jumlahnya banyak, jadi Wu Yun tidak dianggap serius sama sekali. Hal yang sama, di mata mereka. Wu Yun juga hanyalah seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Jika mereka bisa mengetahui apa yang dipikirkan Wu Yun saat ini, mereka juga akan mengetahui jenis kemampuan bertarung yang dimiliki Wu Yun saat ini. Sayangnya, dia sudah melarikan diri secara tiba-tiba. Zap, sekarang, penghalangnya akan segera menghilang, kamu tidak perlu melakukan apa-apa, kan? 2. Harta karun di kotak harta karun telah dimurnikan dan diserap olehmu, tapi terus kenapa, kamu masih tidak bisa lepas dari pembantaian oleh kami? Meskipun Beast God Bone Jade telah dimurnikan olehmu dan diwariskan olehmu. Tapi, kami masih ingin membunuhmu. Aku ingin warisan ini dicangkokkan ke dalam tubuhku. Hanya aku yang layak mendapatkannya memiliki ini warisan Dewa Binatang. Di luar,
banyak master domain yang kuat mengutuk keras ketika mereka melihat Wu Yun telah berdiri. Wu Yun tidak berkata apa-apa. Dia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepada orang-orang sekarat yang sangat bodoh ini. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan menunggu dengan tenang. Menunggu saat ketika penghalang itu benar-benar hilang. Tutup mata Anda secara perlahan. Secara kabur, dia bahkan mendengarnya. Jeritan yang hendak terdengar adalah jeritan yang menyedihkan, dan penuh penyesalan. Bab 1766, penghalang itu runtuh. Keadaan ini berlangsung selama hampir 1 hari. Selama hampir sehari, Wu Yun memegangi tangannya di belakang punggung, menutup matanya sedikit, terlihat sangat tenang. Itu sangat kontras dengan kelompok tuan domain yang kuat di luar. Sekelompok master domain yang kuat di luar juga berkumpul di luar penghalang, semuanya dengan mata marah. Tampaknya selama penghalang ini dibuka, Wu Yun akan segera dimakan hidup-hidup. Dan keadaan ini akhirnya berubah setelah 1 hari. Karena, penghalang itu akhirnya akan runtuh. Penghalang yang bertahan selama lebih dari 10 hari mulai menunjukkan retakan kecil. Jelas sekali, batas waktunya telah tiba. Karena semakin banyak retakan yang muncul di penghalang, akhirnya tiba saatnya untuk menyambut ekstasi para tuan domain yang kuat di luar. Penghalangnya akan runtuh, Zasui, kamu sudah mati. Bisgat Bon Jade, Bisgat Bon Jadeku, Bisgat Bon Jadeku, aku akan segera mendapatkannya. Zasui, nanti, aku akan membiarkannya. Kamu tahu apa itu kekejaman? Di tengah kutukan dan ejekan, Wu Yun akhirnya perlahan membuka matanya. Tenang. Matanya sangat tenang. Bahkan keseluruhan dirinya sangat tenang. Suasananya begitu tenang sehingga sepertinya yang akan terjadi bukanlah serangan dari sekelompok penguasa domain yang kuat, melainkan provokasi dari sekelompok sampah yang rentan. Tentu saja, ekspresi tenang Wu Yun juga menimbulkan keterkejutan banyak penguasa domain yang kuat di luar. Alasan mengapa mereka terkejut adalah karena saat ini, mereka mengira Wu Yun seharusnya panik dan ketakutan. Tapi kenapa dia begitu tenang? Tentu saja, mereka tidak memikirkan kemungkinan terburuknya. Selain itu, mereka dengan cepat menemukan penjelasan yang masuk akal atas ekspresi tenang Wu Yun. Menurutku, anak ini pasti sudah menyerah setelah berhari-hari berjuang. Mengetahui bahwa dia akan mati, dia bertekad menunggu kematian. Hanya dengan cara inilah dia bisa begitu tenang. Dan penjelasan ini, hal itu juga dengan cepat dikenali dan disetujui oleh semua orang. Setelah mendengar dugaan dan spekulasi orang-orang ini, Wu Yun sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan cibiran yang tidak terduga. Serangkaian suara mendengung datang dari penghalang yang runtuh. Apakah akhirnya akan pecah? Kemudian, pembantaian dimulai. Bibirnya sedikit terbuka, dan suara acuh tak acuh keluar dari mulut Wu Yun. Tentu saja, dia tahu bahwa saat penghalang itu runtuh, penguasa domain yang kuat di luar akan menyerangnya sesegera mungkin. Oleh karena itu, dia tidak akan menunggu sampai saat itu tiba. Sebelum penghalang itu runtuh, dia sudah melepaskan kekuatan membunuhnya. Pedang pembunuh ada di tanganmu. Pada saat yang sama, teknik anti cedera dan sesama praktisi seni bela diri api diaktifkan secara ekstrim. Dan teknik rahasia seni bela diri Dewa Sura, volume 2, Laut Netherworld. Dan keterampilan bela diri Tao paling kuat yang dia pelajari belum lama ini tetapi belum digunakan, pembunuhan tanpa akhir, perlahan mulai muncul. Tunggu saja sampai penghalangnya terbuka dan itu akan meledak sepenuhnya. Tidak ada keraguan bahwa master domain yang kuat di luar melihat Wu Yun dan melepaskan metode pembunuhan dan pedang pembunuh. Sedikit kejutan muncul di wajah mereka. Bagaimanapun, mereka mengira Wu Yun siap mati. Tapi melihat penampilannya sekarang, dia sepertinya tidak menunggu kematian. Faktanya, metode pembunuhannya tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, karena mereka tidak dapat merasakan kultivasi Wu Yun melalui penghalang, mereka tidak dapat menilai apakah metode pembunuhan Wu Yun telah ditingkatkan. Itu hanya dapat dinilai berdasarkan statusnya. Jika mereka bisa merasakannya, mereka mungkin tidak akan tinggal di sini lagi. Sebab, momentum yang dikeluarkan Wu Yun saat ini sudah cukup untuk menyamai pemilik domain manapun yang hadir.
Terlebih lagi, ini terjadi sebelum teknik rahasia bela diri ilahi Sura pecah. Setelah pecah, momentumnya mungkin cukup untuk menghancurkan siapapun yang hadir. Berdengung. Tepat pada saat ini, saya mendengar suara mendengung pelan. Saat berikutnya, penghalang yang menghalangi Wu Yun benar-benar runtuh, dan tidak ada yang menghalangi dia di antara keduanya. Bunuh dia. Sekelompok master domain yang kuat meraung seolah-olah mereka gila, dan mulai menyerang gua tempat Wu Yun berada. Tentu saja, sambil meneriakkan kata, bunuh, satu demi satu, beberapa master domain yang sangat waspada telah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aura yang sangat kuat, menyelimuti mereka. Dan mereka segera mengetahui bahwa aura ini berasal dari Wu Yun. Mereka juga menemukan bahwa Wu Yun sebenarnya telah mencapai Dao Agung tingkat pertama. Namun, apapun yang mereka temukan, semuanya sudah terlambat. Sebab, saat mereka sedang mengambil tindakan, Wu Yun juga sudah mengambil tindakan. Dua ledakan di mulut. Sura Senwu, Laut Netherworld. Seni bela diri Tao, pembunuhan tanpa akhir. Dalam sekejap, aliran kekuatan abadi yang sangat agung terlihat mengalir deras keluar dari tubuh Wu Yun. Aliran kekuatan abadi ini langsung berubah menjadi lautan berdarah, menutupi seluruh ruang terbuka yang tidak terlalu luas. Pada saat yang sama, Wu Yun terlihat mengangkat pedang pembunuh yang sangat dingin di tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Pedang raksasa ilusi yang lebih besar, terdiri dari kekuatan membunuh dan kekuatan abadi yang agung, dengan cepat mengembun menjadi bentuk di atas kepala Wu Yun. Pada saat ini, aura yang sangat menakutkan muncul dari Wu Yun. Ini benar-benar menghancurkan momentum keseluruhan dari ratusan tuan domain kuat yang hadir. Dan serangan sebelumnya yang dilakukan oleh para master domain yang kuat itu langsung hancur menjadi ketiadaan di bawah tekanan keterampilan bela diri Tao yang menakutkan ini. Apa itu? Akhirnya, para pemilik domain itu mulai merasa takut. Dia mengeluarkan serangkaian suara yang sangat panik dan menatap ngeri pada pedang raksasa menakutkan yang berkumpul di langit di atas kepala Wu Yun. Bab 1767 pergi, Tianmen runtuh. Tao, itu seni bela diri Tao, ya Tuhan, itulah seni bela diri Tao. Lari cepat, itu menakutkan, dia terlalu menakutkan. Dia menjadi lebih kuat, dia menjadi terlalu kuat, lari. Saat ini, semua penguasa domain yang kuat di ruang yang tidak terlalu luas menjadi gila. Terutama mereka yang akhirnya berhasil masuk ke ruang terbuka dari koridor belakang. Begitu dia datang, dia melihat pemandangan yang begitu menakutkan, dan dia langsung merasa menyesal. Dia buru-buru berlari menuju koridor belakang dengan panik. Semua orang berlarian menghadapi pedang menakutkan Wu Yun, tidak ada yang punya niat untuk melawan. Tidak ada alasan lain. Pertama, pedang menakutkan ini adalah keterampilan bela diri Tao, terlalu menakutkan. Mereka tidak bisa bersaing. Kedua, ruang di bawah kakinya diselimuti lapisan kekuatan aneh berwarna darah. Kekuatan mereka sangat dibatasi. Jika Anda tidak melarikan diri sekarang, Anda mungkin menunggu untuk mati. Namun, bagaimana Wu Yun bisa membiarkan mereka melarikan diri? Hal yang paling beruntung saat ini adalah mereka yang tidak masuk ke dalam koridor, sekelompok besar pembudidaya Da Chengjing. Pada awalnya, mereka sangat tidak berdaya, tetapi sekarang, mereka merasa beruntung karenanya. Dan para penggarap alam Da Cheng jauh di belakang koridor bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya mendengar serangkaian seruan ketakutan datang dari depan, mengatakan bahwa saya ingin lari. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dan mengira orang-orang di dalam telah melihat hantu. Dia hanya bisa mengikuti dan melarikan diri dengan liar keluar. Ingin melarikan diri. Jika aku tahu momen ini, mengapa aku melakukannya? Setelah mengejarku begitu lama, sekarang saatnya untuk kembali. Wu Yun menatap ruang terbuka di dalam. Di depannya, mereka yang ingin kembali ke koridor dan melarikan diri. Tuan domain yang kuat. Suaranya sangat dingin. Saat suara itu jatuh, di langit di atas kepalanya, pedang pembunuh yang tak ada habisnya menghantam ke depan. Dan kekuatan pedang pembunuh yang tak ada habisnya juga meledak secara ekstrim pada saat ini. Semua tuan domain kuat yang masih berada di ruang terbuka di depan berada di bawah pedang ini.
di mana tidak ada jejak keagungan dari sebelumnya. Semuanya seperti ayam, membiarkan dirinya disembelih, meringkuk ketakutan. Menusuk, menusuk. Suara menusuk yang mengoyak ruang datang dari belakang. Di telinga semua orang, suara ini sepertinya membuka pintu menuju dunia bawah bagi mereka. Ledakan. Suara keras. Suara keras yang sangat menakutkan sepertinya meruntuhkan seluruh Void Tracer Mansion. Kekuatan Tao yang tak tertandingi tiba-tiba melesat ke segala arah. Ah, ah. Serangkaian ratapan yang sangat menyedihkan terdengar. Itu dikeluarkan oleh pemilik domain yang kuat. Retakan mengerikan di bumi dan di sekitar dinding gua menyebar dengan cepat. Seluruh ruangan bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Di ruang terbuka, tidak ada penguasa domain kuat yang lolos dari serangan ini. Dan bahkan di koridor, banyak pembudidaya alam daceng yang melarikan diri keluar, serta sejumlah kecil master domain yang kuat terpengaruh. Namun masih banyak orang yang lolos. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Wu Yun, dia tidak bisa membunuh puluhan ribu orang dengan satu pedang. Lagi pula, mereka masih berada di koridor yang terhalang tembok batu. Didorong oleh ancaman terhadap nyawa mereka, orang-orang ini melarikan diri dengan sangat cepat. Mungkin semua potensi sudah terpacu. Wu Yun tidak siap mengejar mereka. Sebab, meskipun pedang pembunuhan tanpa akhir ini sangat kuat dan menakutkan. Namun, konsumsinya terlalu besar. Pedang ini, dikombinasikan dengan teknik rahasia Laut Netherworld, menghabiskan setidaknya 80% kekuatan abadi di tubuh Wu Yun. Dalam waktu singkat, dia tidak bisa lagi mempersiapkan serangan yang terlalu kuat. Terlebih lagi, saat ini, gua tersebut sepertinya akan runtuh seluruhnya. Bahkan jika Wu Yun masih ingin pergi ke tempat lain untuk melihat apakah dia dapat menemukan harta karun lainnya. Lagi pula, rumah harta karun hampa yang mendominasi tidak bisa sesederhana sepotong batu giok tulang dewa binatang dan manik zi seni bela diri. Tapi sepertinya, tidak ada peluang. Setelah gua ini runtuh dan Wu Yun tidak keluar, dia mungkin tidak akan pernah bisa keluar. Itu saja, ayo keluar dulu. Aku punya kesempatan besar di Void Tracer Mansion, dan kekuatanku meningkat pesat, aku harusnya puas. Dengan berbisik, Wu Yun juga menambahkan metode pembunuhan dan keterampilan rahasia Laut Netherworld untuk penghasilannya. In vivo. Kemudian dia menggunakan keterampilan tubuhnya dan langsung menuju koridor. Berlari dengan liar sepanjang jalan, sekelompok orang di depan ternyata sangat cepat. Beberapa saat kemudian, mereka sudah pergi. Yang ada hanya suasana berantakan yang tersisa, dan banyak mayat terinjak-injak hingga tewas di tanah. Setelah sekitar beberapa ratus napas, Wu Yun akhirnya sampai di pintu masuk. Namun anehnya pintu masuk ini sepertinya telah berubah. Ketika dia datang, dia melompat dari ruang terbuka yang sangat luas di atas, di bawah serangan banyak orang kuat dan banyak monster ilusi. Tapi sekarang, pintu masuk ke pintu keluarnya berupa lorong horizontal. Di luar, cahaya telah menembus. Ketika saya sampai di pintu masuk, saya melihat dari kejauhan bahwa mereka yang melarikan diri sebelumnya sedang melarikan diri ke segala arah. Dan di bawahnya ada sungai yang sangat terbuka. Tempat Wu Yun berdiri saat ini sebenarnya adalah pintu masuk ke Tianmen. Hah, bagaimana kamu bisa langsung sampai ke pintu masuk Tianmen? Mungkinkah Void Tracer Mansion benar-benar dihancurkan oleh pedangku? Saat dia terkejut, suara gemuruh datang dari belakang. Wu Yun menoleh ke belakang dan melihat ruang di belakangnya dengan cepat runtuh. Ruang setelah keruntuhan adalah kegelapan tak berujung yang sepertinya mampu menelan segalanya. Tampaknya mulai sekarang, Void Tracer Mansion tidak akan ada lagi. Gumam Wu Yun, lalu terbang menjauh dari Tianmen. Berdiri di langit, melihat ke belakang. Bahkan Tianmen yang sangat megah ditelan langsung oleh ruang yang runtuh. Dalam sekejap mata, itu menghilang. Semuanya kembali tenang. Melihat ruang gelap yang berangsur-angsur tertutup setelah keruntuhan. Wu Yun tersenyum tipis dan berkata, satu pedang diperlukan untuk sukses dan satu pedang digunakan untuk kekalahan. Tianmen yang belum pernah dimasuki siapapun dibuka oleh pedangku dan dihancurkan oleh pedangku. Haha, kata Wu dengan suara pelan. Yun bersiap berangkat dari sini dulu. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat,
dia dapat mencari jejak naga kecil itu. Shenlong kecil, tunggu aku. Jika kamu menemukan gunung naga iblis, aku akan menyelamatkanmu. Dan, Xiao Jin, tunggu aku, kalian semua harus menungguku. Gumam Wu Yun. Namun, saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bahkan jantungnya sedikit bergetar. Kuat. Aura pria kuat mendekat. Terlebih lagi, dia adalah orang kuat yang sangat menakutkan. Kekuatannya mungkin melebihi Dao Chucheng. Bab 1768 adanya teror. Pada saat ini, mata Wu Yun setajam pisau, menatap kehampaan di kejauhan. Karena aura orang yang sangat kuat itu datang dari arah kehampaan. Wu Yun, serahkan giok tulang dewa binatang, aku akan menyelamatkan hidupmu. Tiba-tiba, suara yang sangat kaya dan agung, seperti guntur, meledak di bawah langit. Bahkan suaranya saja mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Wu Yun merasa seperti disambar petir, dan tiba-tiba merasakan tubuhnya gemetar. 99 kembali ke 1, tingkat kedua. Dari kekuatan suara ini, Wu Yun secara kasar menebak tingkat kultivasi orang yang datang ke sini. Saat ini, reaksi pertamanya adalah lari. Dengan kemampuannya saat ini, dia dapat menjamin bahwa dia pada dasarnya tidak terkalahkan di alam Dao besar tahap pertama. Namun, menghadapi pria kuat di 99 kembali ke 1 alam, dia bahkan mungkin tidak yakin 10%. Namun, saat itu ide untuk melarikan diri baru saja muncul. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menyerah. Sebab, dia sudah bisa merasakan dengan jelas kekuatan yang menyelimuti dirinya. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa dia lawan. Menutup sepenuhnya ruang di sekitarnya. Itu seperti sangkar tak kasat mata yang sepertinya tidak berisi apa-apa, tapi sangkar itu memenjarakannya di dalamnya. Bahkan lebih dari itu. Dalam sangkar tekanan yang tak terlihat ini, Wu Yun bahkan merasakan kekuatan yang sangat kuat, seperti gunung besar, menekan bahunya. Meski tidak bisa mempengaruhi tindakannya, itu tetap membuatnya kehabisan napas. Apalagi perasaan ini semakin berat. Perlahan-lahan mengalir ke dalam tubuhnya. Lambat laun ia merasa kakinya semakin berat, seolah hendak berlutut. Sangat kuat, bisik Wu Yun, tetapi saat ini, Wu Yun tidak panik seperti sebelumnya. Tampaknya membangkitkan keinginan untuk bertarung di dalam hatinya. Matanya lebih tajam dari sebelumnya, menatap kehampaan di depan. Dia menatap dan mengertakkan gigi. Sial, kamu ingin aku menyerah hanya dengan paksaan. Mimpi. Lalu, sebuah pikiran muncul di benaknya. Cara membunuh muncul, dan pedang pembunuhan ada di tangan. Ketika pedang pembunuh muncul, kekuatan membunuh yang sangat dingin langsung menyelimuti Wu Yun. Mengangkat tinggi pedang panjangnya, Wu Yun meraung keluar dari sini. Saat berikutnya, pedang panjang itu menebas. Energi pedang yang sangat mengerikan dengan cepat terwujud dan terkondensasi menjadi energi pedang yang terlihat dengan mata telanjang, menebas kehampaan di depan. Tusuk, tusuk. Terdengar suara tikaman dari depan. Seperti lembaran besi, ruang antara Wu Yun dan kehampaan terkoyak oleh energi pedang. Setelah beberapa saat, bahkan kekosongan pun terkoyak. Hah! Tiba-tiba, dengusan dingin datang dari kehampaan. Di saat yang sama, telapak tangan yang sangat besar tiba-tiba jatuh dari langit. Telapak tangan raksasa itu, sebesar gunung, meletus dengan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi. Itu sebenarnya langsung menangkap pedang Qi Gangfeng yang dipukul Wu Yun, yang bahkan bisa mengoyak ruang. Benar, aku menangkapnya dengan keras. Sambil memegangnya di tangannya, dia menghancurkan energi pedang yang menakutkan ini menjadi ketiadaan. Metode yang sangat kuat. Bahkan Wu Yun menarik napas saat melihat adegan ini. Terlalu kuat. Meskipun dia baru saja melakukan satu gerakan, dia tidak menggunakan seni bela diri Tao. Namun, dia juga menerapkan metode pembunuhannya secara ekstrim. Namun, ia langsung ditangkap oleh lawannya. Ini jauh lebih sulit daripada sekedar memblokirnya. Dapat juga dikatakan bahwa kekuatan antara pihak lain dan Wu Yun sama sekali tidak berada pada level yang sama. Namun, apa yang saya lihat di adegan tadi bukan hanya Wu Yun. Banyak orang sudah berkumpul di kejauhan di sekelilingnya.
Mereka yang telah melarikan diri dari Void Tracer Mansion sebelumnya melihat seseorang datang untuk berurusan dengan Wu Yun, dan segera berbalik dan kembali. Meskipun aku tahu itu tidak mungkin terjadi, aku masih menyimpan sedikit harapan. Saya berharap jika saya beruntung, saya dapat mengambil 1/2 dari Bisgat Bonjade. Tentu saja mereka tidak berani terlalu dekat. Namun, mereka berdiri di kejauhan, dan mereka semua baru saja melihat pertukaran gerakan. Saat ini, tidak ada yang berbicara, semua orang menahan napas dan melihat kehampaan di kejauhan dengan mata yang sangat tumpul. Telapak tangan raksasa itu belum hilang. Dan mata Wu Yun selalu menatap telapak tangan raksasa itu. Sejujurnya, ini bukan pertama kalinya dia melihat seni bela diri telapak tangan raksasa jatuh dari langit. Namun, di masa lalu, pohon palem raksasa itu dibombardir dari langit lalu langsung menghilang. Namun, telapak tangan raksasa ini benar-benar berbeda. Tidak hanya tidak langsung hilang, bahkan bisa dikendalikan dengan mudah. Wu Yun tidak bisa lagi menebak betapa menakutkannya keterampilan bela diri ini. Dengan kata lain, kekuatan seni bela diri macam apa yang dimiliki gerakan ini. Pada saat ini, dia sekali lagi membuat perkiraan baru tentang tingkat kultivasi orang-orang yang datang. Sebelumnya, dia selalu mengira pengunjungnya hanyalah mereka yang berada di alam kedua. Tapi sekarang tampaknya setidaknya mereka telah mencapai level kelima. Mungkin, dia adalah orang kuat setingkat penguasa kota. Wilayah dunia iblis dibagi menjadi rumah-rumah besar dan domain, dan di atas domain tersebut adalah kota utama. Kecuali kota utama, saya takut kekuatan tingkat domain tidak dapat memiliki orang kuat yang begitu menakutkan. Tapi kenapa orang kuat di tingkat penguasa kota datang ke sini? Namun, Wu Yun berpikir secara diam-diam. Tiba-tiba, telapak tangan raksasa yang tertahan di kehampaan perlahan menghilang. Pada saat yang sama, tekanan mengerikan yang menyelimuti Wu Yun berangsur-angsur menghilang. Setelah beberapa saat, kekosongan itu hilang. Saya melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu dan rambut perak, perlahan berjalan menuju posisi Wu Yun. Orang tua berpakaian abu-abu ini terlihat sangat biasa. Bahkan jika dia tidak berjalan dalam kehampaan, dia akan terlihat seperti orang tua biasa. Bab 1769 Kota Tianfeng, penguasa kota Hongyu. Tidak ada nafas yang keluar dari tubuhnya. Sepertinya semuanya barusan tidak dilakukan olehnya. Tentu saja, Wu Yun tidak akan sebodoh itu untuk berpikir bahwa ini adalah orang biasa. Pertarungan tadi masih tergambar jelas di pikiranku. Orang inilah yang terlihat seperti orang tua jahat biasa, tetapi dia memiliki kemampuan yang dekat dengan surga. Pada saat ini, meski lingkungan sekitar tidak lagi diselimuti oleh kekuatan itu, sangkar tak kasat mata telah hilang. Tapi Wu Yun masih tidak berniat melarikan diri. Karena dia tahu dia tidak bisa melarikan diri. Karena pihak lain berani melepaskan seluruh kekuatannya, dia harus benar-benar yakin bisa menekannya. Dia tidak perlu melakukan hal yang tidak berguna seperti itu. Cara membunuh adalah salah satu dari 10 seni bela diri terbaik. Haha, anak kecil, kamu benar-benar mampu. Dengan kekuatanmu, kamu dapat memotong paksaanku dengan satu pedang. Harus kuakui, kamu benar-benar membuatku terkesan. Pria tua berpakaian abu-abu itu berhenti ketika dia berada sekitar 100 meter dari Wu Yun. Dia hanya berdiri di sana dengan santai dengan tangan di belakang punggung. Tidak hanya wajahnya yang penuh kerutan, bahkan matanya pun terlihat sangat keruh. Namun begitu saja, Wu Yun tetap tidak berani gegabah. Wu Yun bahkan punya perasaan meskipun dia melakukan gerakan yang tidak perlu saat ini. Pihak lain bisa langsung menahannya dengan tangannya. Namun, Wu Yun tidak takut. Karena dia tahu bahwa rasa takut tidak akan berperan apapun dalam situasi ini. Dia tidak hanya tidak akan menarik rasa kasihan, dia juga akan diejek. Setelah menenangkan diri sejenak, dia berkata dengan dingin, "Orang tua, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Jika tidak apa-apa, aku akan pergi dulu. Ngomong-ngomong, jika kamu menginginkan Bisgat Bonjade, itu tidak mungkin. Jika kamu benar-benar menginginkannya, maka kamu harus bertanya tentang pedang di tanganku."
Lelaki tua berbaju abu-abu itu mencibir, orang tua. Wah, dalam ratusan tahun, sejak aku menjadi penguasa kota Tianfeng, kamu adalah orang pertama yang berani melakukan ini. Panggil aku, kota Tianfeng, gumam Wu Yun. Meskipun dia tidak tahu di mana Feng Cheng berada hari itu. Tapi setidaknya kecurigaannya terbukti. Orang yang datang memang adalah penguasa kota utama. Namun, hanya karena Wu Yun tidak mengetahuinya bukan berarti orang lain tidak mengetahuinya. Sekelompok orang di sekitar mereka secara alami tahu di mana kota Tianfeng berada. Dan ketika mereka mendengar bahwa orang ini adalah penguasa kota Tianfeng, mereka semua langsung berseru. Itu adalah penguasa kota Tianfeng. Dia sebenarnya adalah penguasa kota Tianfeng, Hong Yu. Benar, kecuali penguasa kota Hong Yu, tidak ada orang lain yang bisa melakukan langkah itu. Dengan satu gerakan, dia langsung menangkap pukulan mematikan Wu Yun. Kekuatan jalur pemotongan. Saya telah lama mendengar bahwa Tao yang dipahami oleh penguasa kota Hong Yu adalah Tianshu Dao. Ketika saya melihatnya hari ini, itu memang pantas diterima. Di dunia ini, selain dari penguasa kota Hong Yu Tianshu Dao, saya khawatir tidak ada cara lain. Seseorang dapat secara langsung memahami kekuatan metode pembunuhan. Penguasa kota Hong Yu sangat kuat dan suka bepergian. Hari ini, saya khawatir dia datang ke sini setelah bepergian di sini dan kebetulan mendengar tentang Wu Yun. Haha, kali ini, Wu Yun, si bajingan, akan mendapat masalah. Penguasa kota Hong Yu tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki temperamen buruk. Dia pemurung meskipun dia baik hati saat ini, saat berikutnya, dia akan melakukannya. Kamu mungkin akan jatuh. Meskipun diskusi ini kecil, bagaimana mereka bisa lolos dari telinga Wu Yun dan Hong Yu? Dalam sekejap, penguasa kota Hong Yu tiba-tiba menoleh. Matanya seperti pisau tajam saat dia melirik ke arah orang yang sedang berdiskusi. Dalam sekejap, semua suara berhenti tiba-tiba. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Semua orang merasa rambut di tubuh mereka berdiri tegak dan kulit kepala mereka mati rasa. Tuan kota Hong Yu, yang Anda pahami adalah Tianshu Dao. Wu Yun juga bergumam setelah mendengar diskusi ini. Namanya tidak ada yang perlu diperhatikan. Hanya saja, ini pertama kalinya dia mendengar tentang Hendo hari itu. Namun, saya merasa lega ketika memikirkannya. Ada rumor di zaman kuno bahwa ada 3.000 jalan di langit dan bumi. 3.000 cara ini mencakup segalanya dan penuh keajaiban. Namun nyatanya 3.000 dao hanyalah istilah umum, apakah dao yang sebenarnya lebih dari 3.000 saja? Nak, kenapa kamu diam? Melihat Wu Yun terlambat berbicara, tiba-tiba Hong Yu berkata. Wu Yun mengangkat kepalanya dan menatap orang ini. Setelah beberapa saat, dia berkata, tidak ada yang perlu dikatakan, kamu adalah senior, aku menghormatimu. Tetapi jika kamu menginginkan sesuatu dariku, maka kamu dan aku ditakdirkan untuk menjadi musuh. Haha. Hong Yu tersenyum, saat ini, matanya menjadi keruh seperti sebelumnya. Wah, barusan kamu juga sudah melihat kekuatanku. Jika aku ingin membunuhmu, aku hanya bisa mengangkat tanganku. Kamu tahu kamu tidak bisa mengalahkanku, tapi kamu masih sangat tangguh. Kamu nak, kamu adalah sangat menarik. Wu Yun melihatnya. Dia tidak berbicara. Dia tidak mau bicara dan tidak tahu harus berkata apa. Hong Yu ini sepertinya baik hati, tapi sepertinya selalu ada rasa dingin yang membuat jantung berdebar-debar, tersembunyi di balik penampilannya yang terlihat baik hati. Mungkin seperti yang baru saja dibicarakan orang-orang ini. Orang ini pemurung, dan mungkin, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba berbalik melawannya. Oleh karena itu, Wu Yun selalu siap menghadapi musuh dengan sekuat tenaga. Itu saja, aku akan memberimu kesempatan lagi. Melihat Wu Yun masih tidak berbicara, nada suara Hong Yu menjadi lebih dingin. Serahkan giok tulang dewa binatang, dan aku akan mengampuni nyawamu. Bahkan jika kamu bisa, kamu dapat mengikutiku kembali ke kota Tianfeng, dan aku akan mengizinkanmu berlatih bersamaku. Kematian, maka aku juga akan melakukannya. Aku tidak memiliki kesabaran untuk membujukmu lagi. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, murid Wu Yun tiba-tiba menyusut.
Teknik penetrasi murid telah diaktifkan secara diam-diam, dan dia menatap setiap gerakan kecil penguasa kota Hongyu. Dia berpikir dalam hati, tentu saja, apakah kita akhirnya akan mengambil tindakan? Dalam 3 napas terakhir, Anda harus membuat keputusan. Suara Hongyu terdengar lagi. Terdengar bahwa dia sepertinya siap mengambil tindakan. Karena tidak ada sedikit pun kebaikan dalam suaranya. Dan aura kultivasinya yang sangat menakutkan mulai perlahan melompat ke sekelilingnya. Jika Wu Yun masih tidak berbicara, atau menolak, kemudian, dia akan siap mengambil tindakan. Bab 1770 undang lagi. Tentu saja Wu Yun masih belum berniat berbicara dengannya. Namun, dia siap mengambil tindakan. Tentu saja, mereka tidak bisa mengalahkan satu sama lain, tetapi karena pihak lain saling memaksa, pertempuran ini tidak dapat dihindari. Waktunya telah tiba, nak, kamu tidak punya kesempatan. Setelah 3 napas, suara Hongyu tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dan cara dia memandang Wu Yun juga menjadi sangat dingin dan dingin saat ini. Pada saat yang sama, tekanan kuat dan mematikan itu keluar dari tubuhnya. Menutupi seluruh ruangan, itu menyapu ke arah Wu Yun. Pada saat ini, orang-orang di sekitar yang menyaksikan kegembiraan itu sangat gugup. Menatap Wu Yun dan Hongyu tanpa bergerak. Mereka ingin melihat mereka berdua berkelahi, tapi, tidak mengherankan, semua orang memikirkannya. Wu Yun akan mati karena beberapa gerakan pertama Hongyu. Apakah itu langkah pertama atau langkah kedua? Demikian pula, tidak ada yang mengira itu akan lebih dari langkah ketiga. Karena kesenjangan budidaya antara Hongyu dan Wu Yun. Jika Wu Yun tidak bisa dibunuh dengan kedua gerakan tersebut, maka dia pasti akan menggunakan jurus pamungkasnya. Untuk orang seperti dia, jika dia membunuh seseorang yang levelnya lebih rendah dari dirinya, dia akan menjadi jauh lebih kuat. Setelah menggunakan 4 jurus atau bahkan lebih, pada akhirnya dia menang atau terbunuh. Itu akan membuatnya merasa tidak tahu malu. Inilah kepercayaan diri dan martabat orang kuat. Kematian. Kata kematian yang dingin keluar dari mulut Hongyu. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Dalam sekejap, langit berubah. Terdengar suara gemuruh, dan sesaat kemudian, tangan sebesar gunung kecil kembali menyembul dari bawah langit. Apakah kamu akhirnya datang, Tianshu? Haha, biarkan aku mencobanya. Seberapa kuat Tianshu-mu? Ekspresi Wu Yun memadat, lalu dia berteriak. Teknik rahasia seni bela diri ilahi Shuro, volume 2, Laut Netherworld. Cara membunuh, pedang pembunuhan. 2 ledakan. Di area sekitarnya, itu langsung diselimuti oleh lapisan kekuatan abadi berwarna darah yang mendidih, yang membentuk lautan kekuatan abadi. Bahkan Hongyu pun diselimuti di dalamnya. Pada saat yang sama, cara membunuh dilepaskan, dan pedang pembunuh yang sangat dingin juga melonjak. Seiring dengan aura dingin dan mematikan yang merembes ke udara. Tekanan yang melonjak dari tubuh Hongyu sekali lagi terputus. Wu Yun berdiri di pembukaan ini. Tiba-tiba, sedikit keterkejutan melintas di wajah Hongyu. Bukan karena tekanannya sendiri sehingga dia terbuka dengan metode pembunuhan ini. Karena sebelumnya, dia sudah mengetahui bahwa Wu Yun punya cara untuk membunuh. Yang benar-benar mengejutkannya adalah kekuatan menindas yang terkandung dalam lautan darah ini. Meski kekuatan ini masih sedikit lemah dan tidak bisa mempengaruhinya. Namun, hal itu juga bisa membuatnya merasa tidak nyaman. Kekuatan yang aneh, hampir mempengaruhiku. Hongyu mengerutkan kening dan berbisik. Wu Yun juga mendengar kalimat ini. Awalnya, dia tidak berpikir bahwa kekuatan Laut Netherworld dapat mempengaruhi Hongyu, dia hanya ingin menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Di luar dugaan, Hongyu justru mengatakan hal itu membuatnya merasa tidak nyaman. Pada saat ini, Wu Yun juga diam-diam merasa kesal. Saya tidak meluangkan waktu untuk menyelesaikan jilid ketiga, Asura Neraka. Jika Anda menguasai neraka Asura, itu mungkin tidak hanya membuat Hongyu merasa sedikit tidak nyaman, tapi sesederhana itu. Tentu saja tidak ada gunanya berpikir seperti ini sekarang. Yang harus dia lakukan adalah merespons dengan seluruh kekuatannya terhadap setiap gerakan yang dilakukan Hongyu.
Dalam pertarungan dengan orang kuat yang setidaknya telah mencapai tingkat kelima dari 99 kembali ke satu alam, jika dia membuat kesalahan penilaian sekecil apapun atau meremehkan musuh, maka yang akan dia hadapi tidak diragukan lagi adalah bahaya kematian. Di atas langit, telapak tangan raksasa tidak langsung jatuh. Hongyu tidak bergerak, begitu pula telapak tangan raksasa itu. Sebaliknya, tatapan Wu Yun telah sepenuhnya mengaktifkan teknik penetrasi murid, mengunci setiap perubahan gerakan Hongyu. Tentu saja, setelah tiba di dunia iblis, meskipun ada kemajuan dalam teknik menusuk mata, kemajuannya sangat kecil. Kembali ke wilayah luas, penetrasi murid pertamanya telah mencapai tingkat 1 bintang sempurna. Namun, sudah lama sekali sejak saya datang ke dunia iblis. Teknik menembus pupil ini hanya ditingkatkan menjadi 2 bintang. 2 teknik murid lainnya bahkan kurang mengesankan. Dalam kasus Hongyu, peran yang dimainkannya sangat minim. Bahkan kemampuan prediksi yang diberikan oleh Divine Eye of Destiny dalam teknik Penetrating Eye telah gagal. Bisa dibilang teknik Eye Piercing Wu Yun kini ada di hadapan Hongyu. Selain lebih tajam dari penglihatan biasa, tidak ada efek lain. Wah, saya tidak menyangka kamu benar-benar memiliki keterampilan murid. Haha, keterampilan murid. Ini adalah hak istimewa dari kultivator manusia. Tidak mungkin iblis melatih keterampilan murid. Hongyu tiba-tiba berbicara, dan pikiran Wu Yun, juga pada saat ini, tiba-tiba gemetar. Dia berpikir dalam hati, ups, dia benar-benar melihat kemampuan mataku. Mungkinkah dia juga mengenali identitasku? Saat ini, Wu Yun memang sedikit panik. Jika identitasnya dikenali, mustahil baginya untuk terus tinggal di dunia iblis. Begitu identitasnya terungkap, dampak besarnya akan jauh lebih serius daripada memiliki Bisgat Bone Jade di tubuhnya. Namun, Wu Yun segera membantah dugaannya. Tidak mungkin. Saya telah menggabungkan giok tulang Dewa Binatang dan menerima warisan Dewa Binatang. Garis keturunan saya telah diubah. Tidak ada yang bisa melihat identitas saya. Benar saja. Setelah beberapa saat, Hongyu melanjutkan. Kamu adalah alien. Sebagai monster, kamu benar-benar dapat membangkitkan mata aneh yang hanya dapat dibangunkan oleh para pembudidaya manusia. Ada juga lautan darah ini, yang sama luar biasa. Saya menasihati Anda lagi, menyerah, Bisgat Bone Jade berikan padaku, dan aku akan memberimu masa depan yang cerah. Ikuti aku, kembali ke kota Tianfeng, dan kamu akan menjadi penguasa kota berikutnya. Beberapa kalimat pendek dengan jelas mengungkapkan penghargaan Hongyu atas Wu Yun. Dia sekali lagi menahan niat membunuh di dalam hatinya dan membujuk Wu Yun untuk menundukkan kepalanya. Dan beberapa kata ini juga membuat semua orang di sekitarnya benar-benar terharu. Meskipun ini bukan pertama kalinya Wu Yun menggunakan teknik pupilnya, mereka tidak tahu. Sekarang setelah mereka mengetahui bahwa Wu Yun benar-benar berlatih teknik mata, semua orang langsung merasa ngeri. Tentu saja, yang lebih mengejutkan mereka adalah apa yang dikatakan Hongyu selanjutnya. Biarkan Wu Yun kembali bersamanya, maka dia akan menjadi penguasa kota Tianfeng berikutnya. Bagi orang seperti mereka, kata-kata seperti itu cukup menggoda. Belum lagi beberapa potong giok tulang Dewa Binatang, meskipun itu mengorbankan nyawa seseorang, lalu kenapa? Sayangnya mereka bukan Wu Yun. Mereka tidak mengerti apa yang dipikirkan Wu Yun. Belum lagi hanya penguasa kota-kota Tianfeng, bahkan penguasa dunia iblis, raja seluruh klan iblis. Tak satu pun dari mereka yang bisa membuat Wu Yun menundukkan kepalanya. Berhenti bicara omong kosong, biarkan aku pergi atau lakukan itu. Kata-kata Wu Yun dingin dan dia tidak memberikan harga diri pada Hongyu.